Penerbitan jurnal lektur ya tahun 2022 edisi 1 maupun edisi 2. Saya sengaja meminta untuk melaksanakan kegiatan ini ya karena kita tidak perlu menunggu sampai SOTK atau Ortaker baru keluar ya, karena namanya jurnal ya tanpa punya Ortaker pun itu tidak terkait gitu. Ini hanya karena kebetulan anggarannya untuk jurnal lektur ini ada pada Puslitbang. Jadi nanti kalaupun namanya berubah, ya jurnal ini ya, tetap ada di Kementerian Agama. Nanti dikelola anggarannya oleh unit Satkermana itu tergantung kebijakan pimpinan. Nah untuk itulah maka kita perlu sekali lagi mempertegas bahwa jurnal lektur tetap ada meskipun terjadi perubahan struktural. Para peneliti pindah ke BRIN dan juga Balitbang Diklat, litbangnya itu akan beralih kepada nama unit Satker lain yang hari ini masih diproses peraturan presidennya. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di editorial board, baik Pak Mul di jajaran redaksinya ya, dan juga segenap reviewer yang terlibat eksternal maupun internal, section editors ya yang tentu sudah bekerja keras, termasuk juga editor pelaksananya ya, Rumah Muda, dan dukungan yang diberikan oleh staf di Puslitbang, Pak Bahari dan Pak Edi waktu itu ya, sekarang dialihkan ke Pak Bahari karena inilah Pak Bahari satu-satunya koordinator yang masih tinggal gitu kan. Yang lain koordinator sudah mencari skoci gitu kan. Nah, jadi terima kasih semua sudah meluangkan waktunya, telah memberikan kontribusi terbaiknya pada tahun 2021 yang lalu. Yang kedua, pada tahun 2022 ini kita juga sedang berupaya agar akreditasi jurnal lektur ini bisa bertahan di Sinta 2 ya. Karena itu maka kita harus mengantisipasinya lebih baik lagi dengan mulai menyiapkan edisi nomor 1. Tentu kita akan pikirkan apakah naskah-naskah yang sudah masuk ini sudah memadai, tetapi saya kira sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan naskah-naskah yang sudah masuk, tetapi mencari ya naskah-naskah baru lainnya ya, karena ada beberapa orang yang menghubungi saya katanya dia tidak bisa mengakses jurnal lektur gitu kan, lalu saya arahkan untuk supaya dibantu gitu. Karena itu call for papers atau call for submission ini segera disebarluaskan ya Pak Mul bersama tim, dan sepanjang tidak ada SK baru, dan memang SK-nya ini kan memang belum selesai kan, SK editorial board itu kalau tidak salah ada usianya ya 3 atau 5 tahun. Jadi kita tetap bekerja seperti ini, meskipun para anggota editorial ini sudah ada yang berada di luar Kementerian Agama, itu tidak ada masalah ya, karena sebenarnya editorial board satu jurnal itu tidak mengharuskan berada pada satu institusi. Makanya ini sangat fleksibel ya, tinggal nanti yang paling pokok itu adalah anggaran pelaksanaan penerbitan jurnal ini ada pada unit Satker mana setelah munculnya Ortaker yang baru. Ibu Bapak sekalian, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa Sinta 2 ini yang kita sekarang miliki statusnya coba kita tetap pertahankan, tetapi di saat yang sama kita perlu memikirkan juga bagaimana agar melakukan transformasi ya. Apakah transformasinya itu kecil-kecilan atau besar-besaran? Ya tentu kita akan melihat nanti setelah adanya Ortaker baru, dan ini akan disangkutkan di unit Satker mana gitu. Tetapi ini penting menjadi perhatian kita karena kalau kita berhenti untuk memikirkan perubahan, kita tidak lagi mencoba mencari ruang-ruang di mana kita bisa melakukan peningkatan, improvisasi dan seterusnya, maka kita akan stagnan ya. Dan kalau sudah stagnan, business as usual, tentu kita tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu yang dianggap
aktual ya. Harapan saya nanti banyak naskah-naskah yang masuk ya, dan terutama lebih fokus lagi kepada topik-topik tertentu. Jadi mungkin bisa disarankan pada tahun 2022 ini, baik edisi 1 maupun edisi 2, Pak Mul ya, dan kawan-kawan, kira-kira ada nggak tema-tema tertentu yang ingin diberi perhatian khusus gitu ya? Karena sudah cukup banyak riset-riset internal kita dan juga riset-riset yang dilaksanakan di luar sana, baik oleh para peneliti maupun para dosen dan sivitas akademika lainnya. Terakhir sekali, saya minta nanti outcome dari pertemuan ini dijadikan sebagai bahan kita ya untuk mengevaluasi secara menyeluruh nanti kalau sudah ada unit satker baru. Jadi silakan saja nanti kita akan mendengar dari paparan narasumber ya, khususnya bagaimana kebijakan terakhir dari penerbitan jurnal di masing-masing instansi ataupun kampus ya. Kemudian juga kita ingin mendengar nanti masukan-masukan dari rekan-rekan ya. Tentu kita harapkan semua bisa berpartisipasi aktif dan nanti hasil pertemuan inilah yang kita akan jadikan pertimbangan ya untuk membahas bagaimana jurnal lektur setelah adanya Portaker baru ya. Yang pasti pekerjaan kita tetap jalan ya. Untuk edisi 1 dan edisi 2 tahun 2022. Masalah nanti bagaimana kelanjutannya itu saya kira sampai masa akhir batas SK yang sudah ditetapkan tentang kepengurusan jurnal ini. Jadi jangan khawatir, kita tetap semua bekerja seperti biasa sampai SK kepengurusan jurnal ini berakhir pada waktunya. Demikian Pak Mul, Pak Bahari, dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan memberikan paparan materi yang nanti akan sangat berguna bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas jurnal lektur. Demikian semuanya, mari sama-sama kita membuka acara rapat editorial jurnal lektur ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung undur diri ya, Pak Mul, Pak Mari ya, mohon pamit ya. Yuk, ya, terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pembukaan yang tadi disampaikan langsung arahan dari Pak Kapus. Dengan demikian, maka bahaya sudah untuk kegiatan pembukaan malam hari ini. Dari saya untuk sementara dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu 5 menit untuk mengambil dulu kopi. Pak Yoga, yang mengambil dulu silakan.
Bapak itu ada Bu. Pandangan singkat dari tanpa panjang waktu, mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Yoga untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan walafiat di acara hari ini. Seperti tadi telah disampaikan moderator, pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Kepala Pusat dan Rektor yang telah membuka acara ini. Kebetulan beliau hari ini ada agenda lain ya Pak ya, sehingga sudah meninggalkan kita. Beliau sempat membuka acara hari ini. Beliau menghormati koordinator bidang Rektor keagamaan di Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta rapat hari ini, baik itu pengolah jurnal Rektor keagamaan maupun Bapak Ibu undangan lainnya. Izin saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua bahwasanya Direktur Riset Teknologi dan Perlindungan Masyarakat memberikan mandat kepada saya untuk mewakili beliau hari ini untuk menyampaikan mengenai kebijakan akreditasi jurnal ilmiah nasional di Kemendikbudristek, di mana kita ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya atau di 2 tahun terakhir ini proses akreditasi jurnal itu dilaksanakan di Ristek Dikti, kemudian beralih menjadi Ristek BRIN, kemudian di tahun 2021 beralih kembali ke Dikti Ristek, tepatnya di Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat. Pada tahun 2021 proses peralihan transisi ini mengalami beberapa kendala, di mana SDM yang menangani langsung belum ada, kemudian direktur pun belum ada, dan alhamdulillah baru tahun 2002 ini direktur sudah ada walaupun masih PLT. Kemudian untuk SDM saat ini masih dalam proses mutasi, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Insya Allah saya diminta untuk mengawal kembali akreditasi jurnal yang sudah saya tinggalkan hampir 2 tahun, 2020 dan 2021.
tadi disampaikan bahwa memang saya diberikan amanah untuk menjadi koordinator publikasi dan jurnal, sehingga masalah akreditasi, masalah pengembangan jurnal, kemudian masalah publikasi, penulisan artikel, dosen bagi di perguruan tinggi, tepatnya di Kemendikbudristek di bawah pembinaan kami, di bawah pembinaan saya. Mudah-mudahan nanti kita selalu bisa bekerjasama ya, baik itu nanti untuk pengembangan jurnal di Kementerian Agama ataupun pengembangan terkait publikasi. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan akreditasi, di mana kita ketahui saat ini jurnal yang sudah terakreditasi yang sudah tercatat di Sinta itu ada sekitar 6.431 jurnal. Ini data ini baru sampai hasil akreditasi periode 1 tahun 2021. Nah, periode 2 minggu lalu sudah diumumkan itu ada sekitar 1000-an jurnal juga yang kami akreditasi, dan insya Allah masih dalam proses updating data di Sinta, sehingga kemungkinan besar jumlah jurnalnya akan berada di atas 7.000-an jurnal. Di peringkat 1 saat ini masih alhamdulillah ya, perkembangan jurnal di peringkat 1 kita setiap tahunnya bertambah, ada 108 jurnal. Peringkat 1 ini merupakan ada yang hasil akreditasi, kemudian ada yang berdasarkan terindeks reputasi internasional. Nah, untuk yang terindeks reputasi nasional ini ada 97, dan minggu lalu saya mendapat kabar ada satu jurnal dari UNES yang berhasil terindeks Scopus. Dia sudah bertambah, ada sekitar 98 jurnal. Kemudian jurnal yang sudah terindeks di Scopus ini yang berada di Simabur ini ada 66 jurnal. Artinya kenapa ada perbedaan? Ini tidak otomatis jika jurnal Bapak Ibu terindeks di Scopus itu langsung muncul hari ini juga di Simabur. Itu menunggu biasanya sekitar 1 sampai 2 tahun baru muncul peningkatannya, apakah nanti jurnal Bapak Ibu berada di Q1, Q2, Q3 atau Q4. Kemudian peringkat 2 ini ada 936, peringkat 3 ada 1948, peringkat 4 ada 2206, peringkat 5 1987, peringkat 6 ada 246. Kemudian peringkat 2J ini ada 1867, dan tentu saja ini datanya dinamis ya, akan bertambah atau berkurang, begitu juga dengan data di Scopus. Kemudian di jurnal terindeks di Web of Science ini Core ESCI non impact factor ya, kita ada 87, sementara di atasnya kita belum ada jurnal kita yang berhasil terindeks di Web of Science. Kemudian kita setiap tahunnya alhamdulillah mengalami kenaikan peringkat akreditasi baik dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga saat ini telah memperoleh 6.431. Siapa? Link Zoom-nya ya, bentar Pak. Pak, link Zoom-nya sudah sudah. Ini statistik jurnal akreditasi setiap tahunnya
di mana waktu pertama kali masih akreditasi cetak itu jumlah terakreditasi itu masih ada sekitar 140 tujuan. Kemudian tahun 2017 sudah mencoba menggunakan elektronik dan kenaikan signifikan itu berada di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini kami sebetulnya awalnya melakukan evaluasi terhadap jurnal-jurnal yang sudah terdaftar di Arjuna yang melakukan atau mengisi evaluasi diri. Kemudian kami lakukan penilaian. Ini tujuan awal adalah untuk melakukan pemetaan agar kami melakukan pembinaan itu bisa tepat sasaran. Karena peringkat 3 tentu saja tidak bisa digabung dengan peringkat 6. Atas dasar itu melakukan penilaian. Kemudian kami di tahun 2015 juga melakukan penyesuaian permen akreditasi, di mana dahulu di tahun 2014 itu permen akreditasi dikeluarkan oleh Kemdikbud, kemudian 2018 karena bergabung dengan Ristekdikti kami melakukan penyesuaian dan telah keluar permen akreditasi tahun 2018 nomor 9. Kemudian program-program ini yang akan kami lakukan di tahun 2022 ini, kami juga akan melakukan pembinaan kepada jurnal yang sudah terakreditasi baik peringkat 1 maupun peringkat 6. Ini kami lakukan pembinaan. Untuk peringkat 3 sampai peringkat 6 ini kami lakukan pembinaan agar jurnalnya bisa naik peringkat, syukur-syukur bisa langsung naik ke peringkat kedua. Kemudian peringkat 1, peringkat 2 ini melakukan pembinaan agar jurnalnya bisa terindeks berputasi internasional, bisa terintegrasi Scopus ataupun di Web of Science. Kemudian kami juga ada beberapa program terkait pengembangan jurnal secara internasional. Biasanya kami mengundang narasumber itu dari pihak luar, dari pihak Scopus, Web of Science, kemudian DOAJ, kemudian Crossref dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan yang kita pandang perlu. Kami juga tahun ini sudah mencoba menganggarkan memberikan insentif bagi para pengelola jurnal yang jurnalnya berhasil terakreditasi peringkat 2 atau jurnal berhasil terindeks berputasi internasional. Untuk yang terakreditasi ini kami berikan insentif maksimal 25 juta. Kemudian yang terindeks berputasi kami berikan maksimal 50 juta. Ini jurnal lektur saya lupa udah pernah dapat atau belum ya Pak insentif ini Pak? Belum ya. Soalnya tahun 2017, 18, 2019 itu kami memberikan insentif lumayan banyak Pak kepada peringkat 2. Udah ya rasanya ya? Ke siapa? Udah ya? Oh ya, berarti kalau udah. Zaman saya belum kan. Ya. Nanyanya ke saya. Berarti kalau sudah saatnya mengubah target. Jurnal lektur harus go internasional gitu. Karena jurnal yang peringkat 2 ini kan ada sekitar 2000-an loh ya. Artinya masih banyak jurnal yang lain yang belum mendapatkan insentif dari kami. Jadi kami ingin pemerataan dahulu. Kalau memang sudah, mau tidak mau harus go internasional, yang mudah-mudahan jurnal lektur keagamaan ini bisa terindeks Pak. Harusnya bisa ya, karena secara fokus dan scope cukup luas Pak ya. Pembahasannya tidak murni di Indonesia. Artinya bisa pembahasan mengenai masalah agama dari luar negeri juga bisa, seharusnya bisa. Kemudian selain itu kami juga ada beberapa program pelatihan-pelatihan bagi para pengelola jurnal, kemudian dosen-dosen, terutamanya dosen di bawah ekonomi Ristek. Untuk akreditasi ini kami masih mengacu pada Permen Ristekdikti nomor 9 tahun 2018. Kemudian di dalam permen tersebut kami diamanahkan untuk mengeluarkan pedoman akreditasi dengan keputusan Dirjen yang menangani masalah jurnal. Nah untuk tahun ini mohon maaf belum direvisi Mas saya. Akreditasi, pedoman akreditasi kita mengacu kepada nomor 134 yang minggu lalu sudah kami umumkan, sudah ada di website Arjuna. Silakan Bapak Ibu nanti mendownloadnya untuk mempelajari secara detail. Nanti akan saya informasikan hari ini juga secara umum ya. Kemudian alur pengajuan akreditasi tentu saja Bapak Ibu harus memiliki user akun di Arjuna, kemudian mengisi data jurnal. Nah ini untuk data jurnal ini kami mengambil data dari Garuda. Bapak Ibu harus jurnalnya sudah terdaftar dulu di Garuda, baru bisa mendaftarkan jurnalnya di Arjuna. Kemudian memasukkan link setiap nomor
kalau reakreditasi cukup 1 nomor, kalau usulan baru ini 2 tahun terakhir. 2 tahun ini terangkum nanti kalau setahun 2 kali terbit, maka yang dimasukkan 4 nomor. Kemudian memasukkan user dan password sebagai editor. Nah, nanti tim Arjuna, tim sekretariat kami akan memeriksa kelengkapan administrasi. Kalau sesuai akan kami terima, akan kami loloskan. Kalau tidak, kami tolak untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah lolos, ini akan diperiksa oleh asesor. Kemudian asesor nanti melakukan proses penilaian. Kemudian nanti akan diadakan pleno bersama dengan tim akreditasi. Setelah diadakan pleno akan diputuskan, akan dikeluarkan keputusan. Kemudian hasil akreditasi akan diumumkan. Nah, untuk persyaratan administrasi ini mohon dicermati agar tidak ada kesalahan atau penolakan administrasi. Kami memberikan persyaratan yaitu tentu saja juga harus memiliki EISSN. Saya cek jurnal lektur sudah memiliki EISSN, kemudian usianya juga sudah cukup lebih dari 2 tahun. Kemudian nama jurnal harus sesuai dengan yang terdaftar di EISSN. Artinya kalau jurnal lektur keagamaan, namanya seperti itu ya, itu harus di websitenya selalu menuliskan jurnal lektur keagamaan. Kemudian di Arjuna juga sama, yang sampai nanti disingkat mungkin JLA atau hanya jurnal lektur saja. Usahakan konsisten, baik di website, kemudian di dalam naskah itu harus dipanjangkan. Kemudian memiliki pengenal objek digital atau DOI. Nah, ini DOI bisa melanggar melalui cross-ref, dan tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya tahunan sekitar $250, saya lupa tepatnya. Kemudian ada biaya per artikelnya, itu $1. Nah, saya cek ini DOI di jurnal lektur keagamaan ternyata masih banyak yang did not found. Di platform ini bisa jadi ada kesalahan setting atau belum membayar deposit. Nah, ini pastikan ya Pak ya, DOI jurnal lektur Pak harus aktif ya. Saya cek di platform semua Pak. Siap. Baru saya ngecek Pak. Gitu. Aktif Pak? Tidak aktif Pak. Iya, itu kemungkinan belum membayar deposit Pak per artikelnya Pak. Betul. Gitu. Nanti silakan ya dicek, dikoordinasikan. Kemudian tercantumkan etika publikasi, Direktur Kepala Keagamaan ini sudah ada menggunakan standar OP ya. Kemudian jurnal dunia bersifat dunia, nah jurnal terbit paling sedikit 2 tahun berturut-turut terhitung mundur dari tanggal ajuan penagih akreditasi. Kemudian frekuensi paling sedikit 2 kali dalam setahun. Jumlah artikel terbit sekurang-kurangnya 5 artikel. Kemudian jurnal sudah terindeks di lembaga penindeks nasional. Ini bisa Garuda, Moraref, Sinta, atau ISGD. Kemudian editor terdiri dari 2 instansi. Nah, poin 9 ini merupakan revisi dari panduan lama. Kalau dulu tidak ada keterangan tertulis, editor harus dari 2 instansi. Kalau sekarang di pedoman baru ada, namun kami masih memberikan kelonggaran. Artinya dalam masa transisi ini, jika jurnal-jurnal dikelola dalam 1 instansi, masih kami perbolehkan. Mungkin nanti kami penerapan itu bisa di tahun 2023 atau 2024, tergantung kesiapan dari jurnal yang sudah terbit atau yang sudah terakreditasi. Kemudian memasukkan user dan password sebagai editor. Nah, ini pastikan ya, jangan salah memasukkan. Ada beberapa pengelola jurnal itu memasukkan akun sebagai author, atau akun sebagai reviewer, atau akun sebagai jurnal manager. Yang kami perlukan adalah sebagai jurnal editor. Ini fungsinya adalah untuk asesor kami melihat proses bisnis di jurnal Bapak Ibu. Betul tidak ada proses review yang dilakukan? Betul tidak prosesnya dilakukan full elektronik atau masih kombinasi melalui email? Jadi pastikan jurnal yang dimasukkan adalah yang diberikan adalah jurnal sebagai editor. Kemudian EISSN ini sudah wajib ya, harus sesuai dengan database. Kemudian DOI tadi saya sampaikan. DOI jurnal lektur keagamaan ini mayoritas tadi masih tidak aktif Pak di platform Pak. Nanti saya tunjukkan Pak. Kemudian publikasi etik ini sudah menggunakan standar OP dan pastikan munculkan di menu utama, bisa di kanan, kiri menu atau atas menu. Jangan ada di submenu. Kemudian data harus sesuai dengan di Garuda,
harus terdaftar di Garuda. Kemudian editor, ini dua instansi berbeda ya, nanti ke depan harus dipersiapkan. Nah, untuk pengajuan akreditasi, ini ada dua mekanisme Bapak Ibu setelah mengisi data di Arjuna, kemudian mengisi evaluasi diri. Kalau nanti hasil evaluasi dirinya di atas 70, ini akan diperiksa oleh 4 asesor, 2 asesor substansi, 2 asesor manajemen. Hasil yang diperoleh tentu bisa maksimal peringkat 1. Kemudian kalau hasil evaluasi dirinya ternyata di bawah 70, maksimal 69,5, itu nanti akan diperiksa oleh 2 evaluator. Peringkat yang diperoleh tentu saja maksimal peringkat 3. By system sudah dikunci. Ini pernah kejadian karena tidak merasa yakin, dia mengisi di bawah 70. Pada saat dinilai oleh asesor ternyata sebetulnya bisa berada di peringkat kedua. Nah, namun karena di bawah 70 otomatis by system terkunci. Masa akreditasi sama antara yang di atas 70 dan di bawah 70 ini tergantung mulai kapan juga Bapak Ibu
dari 2 menjadi 1, kemudian keberkalaan turun, jadwal penerbitan, penomoran penerbitan, kemudian penomoran halaman sama, indeks pencarian sama, kemudian penyebar luasan. Nah, penyebar luasan ini ada jumlah kunjungan unik ke laman. Ini turun dari 4 menjadi 3. Nah, pencantuman lembaga indeks ini naik juga signifikan, 5 menjadi 8. Untuk DOI ini 2 menjadi 1. Nah, ini secara spesifik penjelasan indikatornya yang tadi saya sampaikan ada beberapa yang berubah. Untuk penamaan jurnal ini ada masih sama ya, indikatornya spesifik atau kurang spesifik, bersifat umum, tidak spesifik. Nah, kalau jurnal lektur keagamaan ini kalau menurut saya masuk kategori masih bersifat umum, gitu. Tidak fokus kepada mungkin hanya agama Islam saja atau agama Buddha saja. Kalau menurut saya Pak ya, ini masih umum. Kita mungkin langsung exercise ya, kita melakukan evaluasi diri untuk rektor keagamaan. Kira-kira ini masuk di poin berapa? Baik, kita coba melakukan penilaian evaluasi diri bersama Bapak dan Ibu. Dari penamaan jurnal, ini kalau menurut saya jurnal lektur keagamaan ya masih bersifat umum, belum bersifat spesifik, walaupun mungkin bisa mencerminkan super spesialisasi disiplin tertentu mengenai agama. Tapi dari sisi agama itu kan masih ada turunan-turunannya yang lebih spesifik. Mungkin kita sementara masuk ke yang masih bersifat umum. Kemudian kelembagaan. Nah, kelembagaan penerbit dari jurnal lektur kepala ini masih dikelola oleh pusat penelitian. Saya tadi sempat mencari, belum menemukan ada MOU dengan asosiasi profesi ya Pak ya. Sudah ada kerjasama belum dengan asosiasi profesi? Ini saya belum menemukan, artinya ini masih masuk dalam kategori belum muncul Pak. Oh, bentar. Ya, saya belum menemukan kerjasama jurnal lektur kepala keagamaan ini dengan asosiasi profesi, sehingga menurut saya ini masuk kategori poin nomor 3, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan. Kalau nanti ke depan mungkin ada asosiasi profesi, silakan tampilkan MOU-nya, pastikan organisasi profesinya ini bertingkat pusat, jangan cabang. Kemudian
Kita masuk ke pendampingan dan manajemen. Ini saya belum dapat user password untuk login ya di jurnal lektur. Nanti ya silakan Bapak Ibu bisa memberikan pendapat terkait poin penilaian nanti di tata kelolanya. Ya, oh sudah. Saya belum terima, ini masih di Pak Mo ya. Oh ya betul. Oke. Untuk pelibatan Mitra Bestari, ini saya cek Mitra Bestari. Oke, nah ini sudah dari beberapa universitas, melibatkan dari beberapa lembaga, dan ada beberapa ternyata sebagai Mitra Bestari belum ada link publikasinya, baik Google Scholar ataupun ResearchGate atau Sinta atau apa. Nah ini mohon dilengkapi ya Bapak Ibu yang belum ada link profil publikasi seperti Google Scholar atau Scopus. Ini kenapa? Ini untuk melihat track record publikasi yang bersangkutan. Betul tidak memiliki pengalaman menulis di jurnal internasional atau tidak. Nah, untuk di pelibatan Mitra Bestari, kalau dahulu di pedoman lama ini hanya cukup berkualifikasi internasional atau nasional saja. Kalau sekarang ada tambahan. Kalau Bapak Ibu ingin peroleh nilai maksimal, ini harus melibatkan atau berasal dari 4 negara. Kalau saya cek, ini ada dari United Kingdom ya, Annabel Tegelop. Ini saya belum bisa ngecek apakah betul. Yang bersangkutan terlibat dalam proses review hanya sekedar mencantumkan nama di sini. Nah ini jangan sampai terjadi hanya sekedar mencantumkan nama untuk mengejar poin nilai 4 ini. Jadi pastikan ya, kalau memang saat ini yang bersangkutan belum terlibat di proses review di terbitan 2020 dan 2021, ini mohon sebaiknya diturunkan dulu saja namanya. Yang Annabel Tegelop ini dari British United Kingdom. Kalau melihat sebaran negara, ini hanya melibatkan 1 negara, memang ada 1, ini belum nanti ya bisa dibuktikan. Ini nanti kemungkinan besar akan ada di nilai 2, walaupun mayoritas penulis ini bisa berskala internasional semua. Ini nanti tinggal ya karena ada tambahan harus terdiri dari 4 negara, maka banyak yang jatuh jurnal di Indonesia di poin pelibatan terbesar ini karena hanya dari beberapa institusi di dalam negeri. Pak, sudah ya. dikirim. Oh ya. Kemudian untuk penyuntingan substansi, saya coba login ya. Sudah Pak.
Oke, berarti kita langsung mengisi evaluasi diri di jurnal lektur ya. Tadi penamaan jurnal ini menurut saya masih bersifat umum ya. Kita coba nilai di poin 1 dulu. Kemudian tadi lembaga penerbit ini sudah pasti confirm di nilai 3, artinya dikelola oleh lembaga penelitian dan pengembangan karena tidak ada kerjasama dengan asosiasi profesi. Oke, untuk pelibatan Mitra Bestari, nah ini saya mengkonfirmasi tadi yang atas nama Anabel Tegalog ini memang terlibat atau tidak, Pak? Belum ya? Oke, kalau belum nanti tolong di drop aja dulu, Pak, namanya, karena nanti ya asesor kami juga akan melihat bahwa memang yang bersangkutan ini tidak ada bukti keterlibatan di reviewernya. Berarti masih dalam satu negara dari beberapa institusi, maka nilainya 2. Kemudian untuk penyuntingan substansi, ini apakah reviewernya ini memberikan komentar secara substansi, memberikan catatannya, atau malah memberikan komentar terkait layout atau editing naskah, Pak? Ya. Ada user buat OJS-nya kalau? Kalau boleh, kita sambil lihat komentar-komentar dari si reviewernya seperti apa sih. Punya akun saya aja. Iya, boleh, Pak. Ya. Masih, Pak? Ya. Oh ya, ya itu minimal, Pak. Iya, minimal Pak. Kalau memang mau mengejar poin tinggi di nilai 6. Gitu. Tapi itu juga dilihat dari misalkan ada 10 orang dari 4 negara, apakah betul 50% 5 orang itu memiliki track record publikasi internasional. Nah, publikasi internasional ini tidak harus terindeks di Scopus, bisa terbit di mana saja. Yang penting jurnalnya diakui sebagai jurnal berkualifikasi internasional. Itu bisa terindeks di DOAJ, EBSCO, Progress atau lainnya. Silakan. Hanya 3 negara, berarti turun ke berikutnya, Pak. Di poin, nah ini nilai 4 berasal dari 2 hingga 3 negara. Gitu. Nah, ini tinggal pilihan kepada Bapak Ibu. Secara logika kalau naskahnya Indonesia, ya kalau memang reviewer dari luar negeri kan akan dipertanyakan keterlibatannya seperti apa, kecuali memang si reviewer itu bisa bahasa Indonesia. Gitu, seperti itu. Kalau tadi saya lihat naskahnya mayoritas bahasa Indonesia ya, jurnal lektur keagamaan. Ya kita tidak tahu apakah memang si siapa tadi? Anabel ini memang bisa berbahasa Indonesia atau tidak, itu nanti akan bisa kelihatan dari track record dia publikasi, apakah pernah membahas masalah Indonesia atau menerbitkan naskah dalam bahasa Indonesia, atau melihat nanti ya dari track record publikasi ini seperti apa. Nah, pastikan jangan sampai Bapak Ibu mencantumkan nama yang bersangkutan tapi tidak terlibat. Nah, kalau di sini kan ada nih naskah dalam bahasa Indonesia nih, sepertinya nih silsilah Raja Brunei mungkin, tapi naskahnya bisa saja bahasa Melayu ya, tapi bahasa Melayu kan masih hampir menyerupai dengan bahasa Indonesia, itu bisa saja, Pak. Ya. Ya sebenarnya sih nggak wajib, Pak. Kita ya betul, itu aja sih, Pak. Tapi kalau memang si orang itu bisa bahasa Indonesia dan dibuktikan dengan bukti review, gitu kan, ya bisa saja, gitu, tidak ada masalah. Atau mungkin bisa saja orang warga Indonesia dia sudah lama di luar negeri, sudah tinggal di sana atau instansinya berasal dari sana, itu silakan saja. Mungkin ada rekan Bapak yang sedang studi di luar negeri
negeri, yaitu bisa dianggap nanti instansinya dari luar negeri Pak dihitungnya. Iya, itu boleh, itu silakan. Gitu. Tapi yang pastikan harus terlibat Pak ya dalam proses review ataupun editing naskah. Gitu, itu pilihan mau sebagai reviewer atau sebagai editor. Gitu. Seperti itu Pak. Ya, ya, gitu. Ya, silakan aja Pak. Nanti itu akan dilihat juga praktikal publikasinya sih. Dia publikasinya itu nanti akan dilihat apakah memang mayoritas menerbitkan asal instansinya dari Indonesia atau bukan. Apakah sudah ada pernah menerbitkan publikasi dengan instansi atau negara dari tempat dia sekarang tinggal. Itu kan dilihat Pak nanti. Jadi tidak serta-merta Bapak memasukkan seseorang yang tinggal di luar negeri dengan status mungkin di Malaysia atau Singapura, ternyata tidak ada keterlibatan atau tidak ada naskah atau publikasi dia yang mencantumkan negara Malaysia atau Singapura tadi, maka akan dianggap dia sebagai warga Indonesia juga, Pak. Itu seperti itu, Pak. Ya. 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 Tidak. Reviewer pun tidak harus melibatkan dari negara lain, tidak. Gitu. Artinya gini, Bapak di poin pelibatan Duta Bestari, kalau memang tidak bisa mengejar nilai maksimal, silakan kejar di poin yang lain, Pak. Gitu. Tidak usah dipusingkan di poin pelibatan Duta Bestari ini, Pak. Harus dari luar negeri, harus naskah harus bahasa Inggris, tidak. Gitu. Iya. Tidak, Pak. Jadi makanya kita exercise, kalau misalkan ini, kita lihat nih, nilai-nilai poin ini ada yang tidak maksimal, ada yang maksimal. Artinya nanti tinggal dikejar, misalkan nanti setelah hasil ini nilainya 67. Nah, tinggal dilihat nih, kira-kira yang bisa dimaksimalkan yang mana. Itu, untuk bisa memperoleh peringkat kedua. Kalau tadi pelibatan Duta Bestari, ya otomatis tidak akan bisa, Pak, maksimal. Karena di 2 tahun terakhir tidak ada bukti reviewnya, itu udah otomatis tidak akan terkejar. Tinggal nanti dari tata kelola atau manajemen lain yang bisa dikejar. Karena artikel yang sudah terbit itu tidak boleh diperbaiki, tidak boleh direvisi. Itu biarkan saja yang sudah. Nanti Bapak perbaikannya di nomor berikutnya. Gitu. Jadi jangan dipusingkan Pak, harus bahasa Inggris bisa memperoleh peringkat 2, tidak. Ada jurnal yang betul-betul naskahnya bahasa Indonesia semua, reviewernya dari orang Indonesia semua, bisa teraplikasi peringkat 2, Pak. Iya, gitu. Ya, ada kemungkinan yang turun peringkat itu karena substansinya turun, Pak. Tidak bisa lagi dinaikkan, gitu. Nah ini tinggal nanti kita lihat, kita bersama-sama ya, mengecek nilai dari rekor rekaman yang berapa. Kalau misalkan tadi masih di bawah 70, kita lihat poin-poin mana sih kira-kira yang bisa dimaksimalkan. Gitu Pak. Artinya jangan Bapak jangan berpatokan, jangan berfokus, wah nggak bisa cinta dua nih kalau nggak ada reviewer dari luar negeri, editor dari luar negeri, tidak Pak. Tidak. Masih ada kok murni yang di Indonesia, bahasa Indonesia masih ada peringkat 2 Pak. Gitu masih ada Pak. Bahkan ada yang peringkat 1 Pak. Jadi, cuma memang agak berat untuk peringkat 1 karena ya poin-poinnya itu harus betul-betul maksimal. Gitu Pak. Nah, untuk penyampingan ini nanti pastikan ya reviewer ini memberikan komentarnya secara substansi, jangan tata layout naskah, jangan tulisan apa, misalkan hurufnya salah, ini salah, jangan. Ini harus memberikan
masukan substansi. Misalkan pokok masalahnya yang dibahas apa, nah itu yang harus diperbaiki gitu. Apakah mungkin tidak fokus pembahasannya dalam satu topik atau apa, nah itu yang harus diingatkan kepada reviewer. Kalau misalkan ada reviewer memberikan catatan, tolong tabel diganti dengan ini, nah itu jangan, itu tugasnya editor gitu untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya pokok kesimpulan pembahasan secara substansi, yaitu tugasnya reviewer gitu. Oke, ini saya coba anggap antara 2 atau 3 selisih kecil ya, saya anggap baik 3. Kemudian kualifikasi dewan pembinting, nah ini juga memang banyak yang turun di pelibatan mitra bestari dan kualifikasi dewan pembinting, karena memang kami ini ada masukan dari Pak Dirjen agar jurnal-jurnal kita ini bisa go internasional. Nah, atas dasar itu Pak Dirjen memasukkan, bisa tidak reviewer itu melibatkan dari beberapa negara, kemudian bisa tidak editor melibatkan dari negara lain. Tujuannya apa? Agar jurnal Bapak Ibu bisa terindeks reputasi, gitu. Karena kalau tidak ada dari negara lain, baik editor ataupun reviewer, itu akan sulit untuk terindeks reputasi. Gitu. Walaupun di ketentuan Scopus itu ada jurnal yang dalam bahasa lokal itu sebetulnya bisa terindeks, tapi kenyataannya belum pernah ada. Itu selalu naskah itu berbahasa Inggris baru bisa terindeks bereputasi. Begitupun dengan susunan editor dan kualifikasi dan pembinting. Nah, tujuannya itulah Pak Dirjen ingin jurnal-jurnal kita ini jangan jago pandang di Indonesia saja, inginnya supaya go internasional. Makanya di poin ini kemungkinan besar banyak penguat jurnal yang akan memperoleh nilai tidak maksimal, tidak seperti di pedoman lama. Tinggal nanti Bapak Ibu mengejar di unsur penilaian yang lain. Gitu. Nah, kualifikasi dan pembinting ini tadi saya cek masih dalam apa? Artinya yang di Indonesia ya, ini sudah bagus. Ini ada negara dari Tunisia. Nah, ini pastikan juga betul Muammar Gaddafi ini terlibat. Ya, jangan sampai hanya mencantumkan nama. Kalau tidak ada sebaiknya dihilangkan saja, nggak usah ngoyo di sini kita ngejar nilai tinggi, gitu. Ya, kalau secara naskah bahasa Indonesia mungkin masih masuk akal kalau reviewer atau editor dari Malaysia atau Singapura, kemungkinan mereka bisa berbahasa Melayu, gitu. Nah, ini pastikan nama-nama ini sudah memiliki, ada yang sudah memiliki ID Scopus, kemudian Google Scholar juga akan melihat pengalaman publikasinya apakah sudah internasional atau tidak. Ini karena mayoritas dari satu negara, Indonesia, maka tadi poinnya kemungkinan besar ini ada di nilai 1 ya, karena tidak melibatkan dari 2 atau 3 negara. Kemudian petunjuk penulisan ini saya cek sudah bagus, sudah lengkap, di websitenya sudah dituliskan secara rinci dan detail, kemudian dilengkapi dengan template, walaupun ada beberapa yang ada perbedaan, mungkin di sini, nah di daftar pustaka di sini ada keterangan perhatikan poin 8 dan 9 author guideline di atas. Nah, saya cek di author guideline di sini nggak ada poin 8 atau 9, begitupun di website. Ini nah di sini sesuai dengan poin 8, maka sumber rujukan dalam hal pengutipan menggunakan Google. Saya cek poin nomor 8 nggak ada gitu. Mungkin antar spasi ini mungkin maksudnya poin kali ya Pak ya? Ya. Atau gimana? Gitu. Kalau memang tidak ada numbering 1, 2, 3 ya nggak usah ada keterangan apa di poin 8 gitu. Mungkin ya sesuai dengan petunjuk di atas gitu, maka sumber harus itu. Nah, ini tadi saya bingung ini mana yang poin 8 ya, kok nggak ada numberingnya gitu. Tapi kalau memang mau pakai numbering ya silakan pakai numbering gitu. Agar si penulis tidak bingung juga itu apa yang dimaksud dengan sesuai dengan poin 8 ini. Nah, ini khawatir kalau ada perbedaan-perbedaan ini nanti tidak bisa memperoleh nilai maksimal 1 tersebut gitu, karena ada perbedaan antara di template dengan di author guideline-nya. Ini saya anggap 1 saja. Kemudian untuk penjuntingan ini agar konsisten, ya saya lihat
Ini juga masih ada perbedaan penulisan ya. Di dalam author guideline di sini keterangannya jurnal, tapi ada satu naskah ini kumpulan artikel. Nah, ini mohon nanti ke depan dicek lagi. Betul tidak? Judul di daftar pustaka kan di sini ada buku. Nah, ini artikel. Juga sementara di author guideline Jurnal. ini kalau nggak salah buku, jurnal, surat kabar. Nah, ini harus konsisten. Gitu. Maksudnya di sini artikel apa jurnal. Gitu. Sementara di naskah lain keterangannya itu jurnal, bukan artikel, walaupun maksudnya itu kumpulan artikel pada jurnal. Nah, ini usahakan nanti ke depan harus konsisten. Oh, yang dipakai yang mana? Gitu. Nah, ini kan jurnal, di sebelahnya artikel. Nah, kemudian ini saya anggap agak kurang konsisten ya antara gaya dan formatnya. Gitu. Ini yang kurang konsisten. Kemudian manajemen ini sudah dilakukan full elektronik atau masih kombinasi by email, Pak? Kalau untuk itu ada email. Kombinasi ya. Ya. Nah, oke. Bisa, Pak. Akan kelihatan, Pak. Ya? Iya, akan kelihatan, Pak. Bapak login S sebagai reviewer juga akan kelihatan. Gitu, dari ada satu kasus 3 orang berbeda, ini komentarnya sama, persis, kan nggak mungkin kan? Nah, ini berarti dilakukan oleh editor, gitu, menggunakan user yang lain. Gitu. Saya yakin satu orang aja pasti komentar tiap artikel pasti berbeda-beda. Ini 3 orang, 3 artikel, komentarnya sama, itu kan nggak mungkin. Gitu. Nah, itu kelihatan. Kemudian nanti akan kelihatannya date by date-nya. Betul tidak prosesnya? Pada saat si penulis memasukkan naskah, tanggal berapa, diedit sama editor tanggal berapa, didistribusikan ke asesor tanggal berapa, ke reviewer tanggal berapa, reviewer mengembalikan itu tanggal berapa, itu akan kelihatan. Tapi kalau dilakukan dalam 1 hari, ya itu quick submit. Artinya masih menggunakan email. Gitu. Itu diperbolehkan. Gitu. Tidak diharapkan, tapi diperbolehkan. Cuma mengurangi poin penilaian tadi di manajemen tata kelola aja, gitu ya. Tadinya bisa memperoleh nilai 2 jadi 1. Seperti itu sih, itu aja. Artinya kalau yang tidak bisa mengejar di situ ya udah, nggak usah dipusingkan, kita kejar di poin lain. Nah, kemudian cakupan keilmuan. Nah, ini usahakan artikel yang diterbitkan itu sesuai dengan fokus and scope jurnal Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah menentukan fokus and scope. Nah, ini ada naskah keagamaan klasik, keagamaan kontemporer, sejarah sosial keagamaan, arkeologi, religi, seni budaya keagamaan. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah menentukan. Ini jangan sampai nanti mungkin ada pembahasan tentang ekonomi keagamaan. Ini kan tidak sesuai dengan yang sudah di sini, gitu. Nah, ini saya anggap semua artikel sudah sesuai dengan fokus scope ya, karena itu harus periksa satu persatu seluruh artikel, betul tidak sesuai dengan fokus scope-nya. Kemudian aspirasi wawasan, ini distribusi. Nah, ini juga aspirasi wawasan banyak yang jatuh di sini, karena kalau dulu tidak disebutkan jumlah negara. Kalau dulu itu kan internasional, regional, kawasan, nasional, lokal. Kalau sekarang ada jumlah negara. Kalau semuanya hanya dari Indonesia, maka nilainya 1. Tapi kalau ada misalkan dari Malaysia dan di Singapura, ini semakin naik nilainya. Nah, saat ini rektor keagamaan kayaknya masih 1 negara ya? Atau ada dari negara lain? 1 Belum negara. ada ya? Oke. Silakan nanti ke depan terbitan-terbitan berikutnya. Nah, itu kalau masih dalam bahasa Indonesia akan sulit mencari naskah dari luar. Tapi kalau ya ini biasanya sih tergantung relasi. Kalau Bapak Ibu punya relasi di luar negeri, itu silakan meminta naskah artikel untuk diterbitkan di jurnal Bapak Ibu. Karena biasanya kalau orang luar negeri itu tidak akan melihat peringkat akreditasi. Tapi justru dia sudah terindeks internasional atau belum, sudah terindeks Scopus atau belum, biasanya sih seperti itu. Nah, ini karena masih dalam 1 negara, maka nilainya 1.
Ya. Ya. Oke, 4 edisi ini mohon perhatikan, Bapak harus mengupdate juga data di ISSN. Jangan sampai nanti di ISSN-nya frekuensi terbitan masih 6 bulanan. Ya, paham. Ya, bisa Pak, bisa. Ya, itu rata per tahun. Jadi kalau Bapak ya mengajukan 2 tahun ini kan ke belakang kan, di tahun terakhir atau di tahun kedua belakang ada satu dari negara, yaitu akan dianggap 2 negara Pak. Iya, tapi kalau di seluruhnya itu tidak ada, ya otomatis akan 1 negara. Nah ini lumayan yang naiknya dari 1 ke 3, gitu. Silakan aja. Artinya kan terbit yang 19 nomor 2 ini sudah terbit ya, sudah publish, sudah tidak bisa ditambah lagi, ya silakan menunggu 2000 volume 20 nomor 1. Kalau memang ada dari negara lain silakan. Itu nanti bisa mengkatrol di poin ini. Karena kan ya enggak juga Pak. Naskah berbahasa Inggris harus? Enggak Pak. Orang kita mau menggunakan bahasa Inggris ya silakan. Beda negara, maksudnya harus orang negara sana. Apa orang Indonesia yang kuliah di luar itu bisa dianggap beda negara? Ya, kalau yang masih kuliah itu kan tergantung si penulisnya nih, si orangnya. Kalau harus secara etika, kalau dia masih studi itu harusnya mencantumkan afiliasi tempat studi sama afiliasi lama, apa asalnya, gitu. Karena tapi etikanya seharusnya afiliasi studi. Aslinya karena dia kan riset, kuliah, penelitian, kajiannya kan dilakukan di situ pada saat studi. Etikanya harus seperti itu. Itu mencantumkan afiliasi dari sana. Itu nggak masalah, walaupun namanya nama Indonesia, itu nggak ada masalah. Kita pahami, oh ya ini betul sedang studi di sana dan ada kewajiban membuat artikel juga kan, gitu. Itu boleh. Itu nanti akan dianggap sebagai negara lain. Gitu. Nah itu, dia lembaganya dari mana Pak, instansinya? Kalau masih dalam Indonesia juga, ya akan dihitung 1 negara Pak. Gitu. Artinya sekarang gini, misalkan tadi ada orang Indonesia si A studi di luar negeri, dia memasukkan naskah ke jurnal Bapak berbahasa Indonesia, itu boleh. Gitu. Bisa saja kan dia sedang melakukan riset atau kajiannya, skopnya di Indonesia, jurnal di jurnal Indonesia itu boleh. Apalagi naskahnya dalam bahasa Inggris, itu bagus. Gitu. Artinya nanti untuk ke depan jurnal Bapak supaya bisa go internasional ya sudah ada bibit-bibitnya. Gitu. Itu seperti itu boleh. Tapi kalau orang luar negeri, nama asing, naskah bahasa Indonesia, ya itu agak sedikit aneh. Iya, gitu apa iya dia bisa mentranslitkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan baik dan benar, gitu. Sebaiknya tetap bahasa Inggris saja, itu justru nggak apa-apa, gitu. Jangan dipaksa diubah menggunakan bahasa Indonesia, jangan. Tapi kalau naskah orang Indonesia sedang studi di luar, terbit naskahnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu boleh, itu silakan, itu pilihan, gitu. Seperti itu Pak. Ya. Oke, untuk kepioniran ini nanti akan dilihat. Kebetulan saya nggak begitu menguasai terkait originalitas sama kontribusi kebaruan. Ya ini Bapak Ibu silakan kita sepakati, Bapak Ibu ini mau di poin berapa, gitu. Kira-kira apakah dari artikel-artikel yang diterbitkan ini memiliki originalitas yang baik atau ada yang mirip-mirip pembahasannya cuma lokusnya berbeda, itu seperti itu gimana? Kan kalau kayak ini ada nih penguatan pendidikan karakter Hindu dalam yoga untuk sisi pasal 8 Martasan Buana. Nah ini apakah ada? Nah misalkan ini sejarah dakwah Sultan Syarif Al-Qadir Islamisasi di Pontianak. Nah ini apakah di tempat lain ada seperti ini
dan sudah pernah dipublikasi atau belum, hanya beda lokusnya saja, kotanya saja. Gitu. Silakan menurut Bapak Ibu di kepemimpinan ilmiah ini di poin berapa? Saya kira cukup dulu aja Pak. Cukup. Ya, cukup ya. Oke. Kemudian makna sumbangan ini artinya implementasi di masyarakat ya. Ya pemahaman apakah sudah ada implementasi artikel tersebut atau belum. Kemudian kalau dilihat tadi dari topik-topiknya ini kan ada sejarah keagamaan sosial, masjid tua di Merbau, kemudian pemikiran sufistik orang Bugis, ini mungkin penerapannya sudah sangat nyata ya, artinya sudah ada di masyarakat, itu tinggal kita telusuri aja gitu. Ini bisa kita berikan sangat nyata. Nah, dampak ilmiah jumlah citasi ini kita dulu berpatokannya kepada Google Scholar. Tapi banyak masukan dari beberapa tim asesor ataupun dari pimpinan kami, itu Google Scholar itu ternyata kurang valid, kurang akurat, masih bisa diakal-akali. Nah, kami sebetulnya tahun lalu sudah sepakat internal antar tim asesor, kita tidak lagi berpatokan kepada Google Scholar. Kita akan berpatokan kepada aplikasi yang lain, sistem yang lain, itu bisa Google Matrix atau Dimension atau SciScore. Tergantung nanti jurnalnya lebih banyak terdata di mana. Kami awalnya ingin menggunakan Dimension, ini harusnya kalau sudah berlangganan Crossref dan aktif semua DOI-nya, kemudian jurnalnya juga mempunyai DOI, itu harusnya sudah muncul di Dimension, Pak. Itu bisa ngeklik langsung. Ini karena DOI-nya ada beberapa yang nggak aktif ya, saya agak sulit melacak di Dimension. Kemudian di Google Scholar juga ini belum ada linknya ya. Ada di mana? Di home. Oh, di home ya. Ah, ini udah ada Dimension. Oke, kita coba lihat. Oke, jurnal lektor keagamaan sudah ada. Nah, ini kan publikasinya ini baru ada 107, Pak. Berarti masih banyak yang belum tercatat. Karena tadi masih ada yang error. Nah, ini kami akan melihat citasi di Dimension ini seperti apa. Kemudian kalau ternyata di sini kecil 0,35 atau 0,13, citation baru apa 14, rata-rata 0,13. Ini kami lihat juga di Google Scholar seperti apa. Ada perbedaan signifikan enggak? Gitu. Kalau ada, ya otomatis. Nah ini kan sepertinya kutipan ini ada di 525 ya. Ini enggak tahu tahun berapa yang banyaknya. Ternyata mayoritas di 2007 tahun-tahun lama ya, yang citasinya. Ini dilihat 3 tahun terakhir. Citasinya seperti apa? Kalau tadi melihat di Google Scholar, nah kalau di Dimension itu terlihat 3 tahun terakhir, ini 2021, 2020, 2019. Ini akan dilihat, kemudian akan dihitung rata-ratanya berapa. Kalau memang tadi masuk kategori, kita anggap ini 14 tadi ya, maka ada dinilai 4. 14 itu tadi secara keseluruhan selama jurnal lektor ini tercatat di Dimension. Kalau citation rata-ratanya sih 0,13, artinya mungkin dibagi berapa tahun, nah itu rata-ratanya. Ini kita coba 14 di poin 3. Kemudian nisbah sumber acuan primer. Nah ini tadi ada satu naskah acuan primernya sedikit. Ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya ini ada di buku. Nah ini apakah Bapak Ibu menentukan jumlah acuan primernya di author guideline? Kalau saya cek, saya cari tidak ada. Gitu. Nah ini harus ditentukan Pak. 80% misalkan dari 20. Berarti 16 referensinya harus acuan primer.
sisanya boleh yang lain. Kemudian Bapak juga harus menentukan minimal berapa referensinya, apakah 5, 10, 15, best practice rata-rata minimal 15 untuk referensinya. Nah, dari 15 usahakan 80% itu acuan primer supaya bisa memperoleh nilai 3 gitu. Tapi kalau tadi ada 15 cuma mungkin ada 5, 6 ya otomatis akan turun di poin 2, begitu pun seterusnya. Nah, ini poin-poin ini sebetulnya bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menentukan gaya-gayanya, formatnya seperti apa, ya ini harus dilaksanakan. Nah, ini ke depan kalau memang tadi mau volume 20 nomor 1 terbit, pastikan ini. Kita akan melihat trennya seperti apa selama 2 tahun terakhir. Kalau trennya naik ke arah lebih bagus, maka akan diberikan nilai maksimal. Gitu. Tapi kalau trennya ya turun naik, ya bisa nilai maksimal atau rata-rata. Gitu. Nah, mungkin bisa saja yang sudah terbit kemarin daftar rujukan acuan primernya tidak dibatasi, hanya ada 5 dari 15 ataupun variasi, ya silakan nanti di terbit-terbit berikutnya dirapikan. Kalau mau mengejar poin nilai tinggi di situ, itu silakan. Kemudian derajat kemutahiran juga sama. Ini tadi saya sempat baca ada 5 atau 10 tahun terakhir ya di author guideline. Nah, ini pastikan harus konsisten. Bapak Ibu misalkan sudah menentukan 10 tahun terakhir. Jangan sampai nanti kalau 10 tahun sekarang 2022 berarti ada referensinya yang 2005, tahun 2000, 2003 itu jangan. Itu nanti akan mempengaruhi poin di derajat kemutahiran ini. Itu apa? Tadi daftar ini yang kita anggap di tengah. Oh ya, derajat kemutahiran tahun acuannya sama, sudah terbaru atau belum. Kemudian analisis dan sintesis ini akan dilihat dari substansi akan seperti apa, apakah baik atau tidak. Mungkin tadi kalau melihat tadi mutu penyuntingan cukup ya, originalitas cukup ya, kita akan cukup juga. Kemudian penyimpulan juga cukup. Kemudian keefektifan judul ini yang akan dilihat dari masing-masing judul apakah efektif memberikan informasi yang cukup jelas dan lugas. Kalau saya lihat tadi ya lugas ya dan informatif, orang bisa tertarik membaca. Kemudian pencantuman nama penulis lembaga, saya cek dari sampel 2 artikel, ini sudah lengkap dan konsisten. Abstrak juga sudah dalam 2 bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kata kunci juga tadi sudah mencantumkan, sudah ada ketentuan 3-5 kata, ditulis secara alfabet dan sudah konsisten setiap naskah. Kemudian sistem pakai penulisan, nah ini tadi ada yang tidak lengkap ya, artinya ada yang menuliskan jurnal, ada yang menuliskan artikel. Kemudian kita lihat juga dari strukturnya sebelum pendahuluan itu biasanya kan ada mungkin ada pembahasan atau apa seperti yang sudah ditentukan. Ini karena kajian ya, nah kan ada hasil dan pembahasan, kemudian ada pendahuluan. Nah ini kita lihat di ininya. Nah di sini kan ada abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka. Nah ini harus konsisten. Jangan sampai nanti tidak ada penutup. Kalau nggak salah di sini ditentukan di naskahnya ada ucapan terima kasih. Nah di sini ditentukan ada penutup, kemudian ucapan terima kasih, ada daftar pustaka. Tapi tadi saya lihat 2 artikel ini tidak ada ya. Nah ini harus konsisten nih. Bapak Ibu sudah menentukan gaya selingkuh sendiri, format sendiri, tapi dilanggar oleh Bapak Ibu karena tidak di ucapan terima kasih. Nah ucapan terima kasih ini sebetulnya ya sangat perlu karena sebagai bukti yang bersangkutan telah melakukan riset atau kajian atau mendapatkan pendanaan dari pemerintah gitu, atau lainnya. Nah itu silakan nanti dikoreksi. Kemudian pemaparan sumber pendukung ini dari tabel dan lain-lain. Kalau secara author guideline sudah bagus, sudah ada. Nah ini foto-foto juga
pastikan ya nanti dalam pixel yang cukup bagus karena nanti akan mempengaruhi resolusi. Ini saya anggap bagus. Kemudian sistem pengajuan pustaka pengutipan ini dan penyusunan daftar pustaka tadi sudah disarankan menggunakan aplikasi ya. Ada Mendeley, Zotero, Keynote. Kemudian pastikan ini biasanya pada saat kami coba cari muncul di naskahnya ada Mayeni, kemudian di tata pustaka juga ada nama Mayeni. Begitupun sebaliknya, kalau memang semuanya berfungsi, artinya sudah menggunakan aplikasi atau sistem. Kemudian penggunaan istilah ini pastikan ya naskah-naskah ini menggunakan ejaan yang baik dan benar. Jangan sampai nanti ada masih berbahasa-bahasa gaul atau singkatan-singkatan yang tidak diperbolehkan. Ini karena saya belum mencoba membaca seutuhnya, ya saya anggap sudah menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Sarjana, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk ukuran bidang ini karena sudah elektronik ya, harusnya sudah bisa konsisten seluruhnya, tata letak juga, tipografi. Nah, untuk resolusi dokumen yang tadi saya sampaikan, kalau memang ada gambar atau tabel atau apa, itu usahakan pixelnya atau resolusinya tinggi sehingga tidak pecah. Nah ini, ini hasil kamera. Nah ini usahakan nanti ya pixelnya besar, kalau dikecilkan, dibesarkan, ini tidak pecah. Oke, kemudian jumlah halaman. Nah ini juga ada perbedaan. Kalau di pedoman lama ini per volume, sekarang ini per terbitan, sehingga hanya satu terbitan. Kalau di atas 100 nilai maksimal, kalau di antaranya ya nilai setengah, nilai 1 atau di bawah 25. Nah ini tergantung dari jumlah artikel. Kalau hanya 5 artikel, satu artikel 5 sampai 6 halaman, ya kemungkinan nilainya 1. Tapi kalau 10 artikel, ini bisa saja di atas 100 nilai poin 2. Ini jumlah artikel di lektur ini bervariasi ya. Ada 1, 2, 10, Pak. 10 ya. Konsisten 10. Konsisten 10. Oke. Nah ini halamannya berlanjut ya Pak ya? Ya. Per volume aja, Pak. Dari volume 1 ke volume 2 aja. Oh gitu. Oke, kita coba lihat volume 1-nya. Ya, oke, kita lanjut itu berarti ini satu nomor, ini lebih dari 100 ya. Karena tadi 10 artikel, maka nilainya 2. Kemudian desain tampilan ini sudah berciri khas dari menu kanan, kemudian hiddennya ini sudah berciri khas lektur dan tidak ada kemungkinan besar ada yang mirip, tidak akan ada. Kita berikan nilai 1. Kemudian jadwal penerbitan ini harus log.io.js, ya saya anggap ini sudah sesuai dengan jadwal ya. Jadwalnya itu kan bulan apa Pak? Juli Desember ya? Juni Desember. Juni Desember. Nah ini biasanya nih yang rawan itu di Desember.
biasanya. Kadang-kadang suka lewat tahun terbitnya, kadang-kadang. Tapi kalau bisa tepat waktu, yaitu bagus. Ini kita anggap tepat waktu ya dalam penerbitan. Kemudian penomoran tadi sudah baku double system, artinya penulisan volume nomor ini konsisten, baik di website maupun di naskah. Jadi font titik 11 nomor titik 2 2021. Nah ini juga masih ada apa? Di sini ada mencantumkan tahun, di sini pakai dalam kurung. Nah ini nanti usahakan dikonsistenkan apakah menggunakan tahun atau dalam kurung. Saya akan konsisten dulu penomoran. Kemudian penomoran tadi sudah berurut dalam satu volume. Nah indeks pencarian ini kami asesor biasanya akan mengetes berdasarkan judul artikel muncul tidak naskah di website jurnal Bapak Ibu. Kita coba berdasarkan judul dengan kata kunci Hindu. Nah ini tidak muncul nih. Ini apakah fungsi pencariannya belum betul, belum aktif atau seperti apa nih? Ini nanti mohon diperbaiki. Coba kita cari berdasarkan nama penulis. Wayan Agus. Kedua-duanya belum aktif ya fungsi pencariannya, atau ada koneksi yang terputus atau seperti apa. Ini mohon diperbaiki. Ini ya lumayan ya, walaupun satu garis tengah untuk yang meningkatkan nilai lah. Tadi saya coba tidak berindeks, nanti siapa tahu sudah berfungsi. Atau saya akan satu ya, ini gampang untuk men-setup di modelnya. Kemudian jumlah kunjungan unit ini kita lihat di aplikasi statistik ya, bisa MyStat atau Flag Counter. Oke, ini average-nya unit fisik ini 20. Ini akan dilihat date by date-nya, kemudian akan dilihat IP yang mengadres, apakah bervariasi atau dari satu IP. Jadi tidak serta-merta kalau di sini nilainya tinggi, ini kami akan lihat tren aksesnya seperti apa. Apakah mendekati akreditasi, trennya apa? Aksesnya tinggi, tapi sebelum-sebelumnya rendah. Itu ada kemungkinan tricky. Jadi sistem jurnal mencoba mengklik supaya statistiknya tinggi. Nah kalau saya lihat ini stabil ya untuk rekor ini dalam 1 minggu terakhir yang mengakses, baik yang page view ataupun yang unik. Ini yang unik untuk mendownload. Dianggap di bawah 10 sampai 50. Kemudian pencantuman lembaga pengindeks ini sudah terindeks di Google One Search ya, dianggap sudah Garuda Dimension. Kita anggap ya indeks internasional. Kemudian alamat DOI ini tidak semua memiliki DOI, masih ada yang tidak aktif. Nah ini sudah selesai pengisian evaluasi diri. Ini secara cepat ya, dan ada beberapa yang belum bisa dilihat buktinya. Kita lihat nilainya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Nah ini nilai evaluasinya 64 Pak. Kalau tadi secara cepat ya kita melihat, dan ada beberapa hal yang harus bisa dioptimalkan, diperbaiki, itu bisa menaikkan nilai evaluasi diri. Itu.
menuju kegiatan. Ya, secara ini sih peringkat Sisbel. 3, Pak. Tapi Ini COVID silakan saja, development-nya, Bapak aja kalau aja. nanti mau mengajukan Ya. di atas 70, ya silakan saja, nanti tinggal diubah, dinaikkan aja mana yang perlu dinaikkan. Gitu. Iya, 6 poin, Pak. Ini 64. Gitu, ini silakan ya. Gitu. Gitu, silakan Pak. Gitu. Ya. Tapi ini kan banyak aturan yang berubah juga, Pak. Iya, banyak yang aturan berubah, Pak. Ya itu Iya, tadi dari sama. Iya, reviewer, betul. Di situ poin yang rendah, kemudian juga citasi, kita sudah tidak mencoba tidak menggunakan Google Scholar. Gitu. Iyalah. Seperti itu, Pak. Iya, betul. Gitu. Ya artinya mungkin bisa saja hasil yang dulu itu tipis mendekati 70 ya kami bantu. Tapi begitu dia reakreditasi ternyata turun, ya udah gitu, turun. Seperti itu. Artinya Pak Yoga, kalau boleh saya komentar, ya buat kita pengelola kan kalau turun itu down banget lah ya, nggak bisa turun. Padahal harus juga lihat konteksnya gitu, Ya. Pak, bahwa keberadaan regulasi tentang penilaian akreditasi itu sudah berubah. Ya, betul. Dari yang Sinta 2 zaman dulu dengan Sinta 3 sekarang. Jadi artinya boleh jadi Pak, Sinta 2 dulu tuh Sinta 3-nya sekarang. Iya, betul Bapak. Jadi Sinta 2-nya yang sekarang itu boleh jadi Sinta 1-nya dulu gitu. Iya. Tapi kan mohon maaf Pak, kadang-kadang orang nggak lihat itu. Taunya turun lu dari 2 ke 3 gitu. Orang taunya cuma itu aja. Tapi mudah-mudahan terima kasih sudah mengantarkan evaluasi diri ini Pak Yoga. Ini juga bukan catatan kita, mudah-mudahan bisa ada target juga untuk perbaikan. Dan ya mungkin masukan dari teman-teman juga mungkin boleh, silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan kembali, monggo. Ya, harapan yang memang biasanya sih kalau ganti pengelola itu terjadi penurunan mutu karena memang transfer ilmunya tidak disampaikan oleh pengelola lama. Ya mudah-mudahan di jurnal lektur ini jangan sampai hal tersebut terjadi ya, karena ini sudah dikelola secara elektronik. Ini kayaknya terakreditasinya sebelumnya cetak ya. Stak tetap ada Pak. Terakreditasi awalnya cetak ya, bukan elektronik ya. Cetak ya kayaknya dulu bisa cetak. Awal cetak ya kayaknya ya. Cetak. Ya, kalau saya lihat ini sih pemberian akreditasinya ini sepertinya, tapi 2018 harusnya sudah cetak tuh. Sudah elektronik. Cuma saya nggak tahu. 2008, iya kayaknya cetak ya. Cetak Pak. Akreditasinya ya kayaknya ya. Iya ini kayaknya LIPI, terus kita berikan sertifikat dari Ristek. Iya betul Pak. Ya kalau dulu akreditasi itu hanya peringkat 1 dan peringkat 2 gitu. Kalau sekarang kan ada peringkat 3 sampai peringkat 6 akreditasi, cuman pengakuannya aja yang berbeda gitu. Seperti itu. Gimana Pak? Ya. Oh ya, kalau tadi evaluasi dirinya di atas 70 itu diperiksa oleh 4 asesor Pak. 2 asesor substansi, 2 asesor manajemen. Itu lebih fokus penilaiannya, lebih teliti. Kalau hasil evaluasi di bawah 70 itu diperiksa oleh 2 asesor. Gitu. 2 asesor ini biasanya untuk menilai substansi hanya sampel beberapa artikel, tidak sedetail yang di atas 70. Cuma ada peringkatnya Pak. Kalau di bawah 70 tentu maksimal peringkat 3. Gitu. Kalau di atas 70 ya bisa memperoleh peringkat 1. Gitu. Nah ini pilihan kembali ke Bapak Ibu. Kalau saran saya karena sebelum sudah terkasih peringkat kedua, ya diisi saja di atas 70 walaupun nanti belum tentu hasilnya bisa di tingkat 2 juga sih. Jadi seperti itu sih Pak.
Ya, sebenarnya sih komentar itu harusnya setiap asesor muncul, Pak. Harusnya. Tapi saya nanti ngecek di sistem juga apakah yang muncul itu hanya satu atau seluruh asesor. Harusnya seluruh asesor muncul, Pak, komentarnya. Ya. Nah ini Bapak melihatnya itu di setiap subunsur ya. Ya, kalau subunsur, jadi komentar asesor kami itu Pak di dalam penilaian itu hanya berisi satu komentar Pak, jadi gabungan Pak komentarnya itu tidak per item subunsur seperti yang di evaluasi diri ya, ada per item, tapi memang digabung dalam satu komentar sehingga terindikasi sama gitu, seperti itu Pak. Dapat Sinta 3. Ya. Nah kalau kita mau ini kita tadi Pak juga bilang kan tunggu 4 terbitan ya, dari 2 tahun. Iya, 4 Kita mau ke Sinta 2. Jadi berarti di 2024 ya. Iya, baru bisa. Berarti di nomor 2 ya, di edisi Desember 2004 itu yang nanti di reakreditasi istilahnya gitu. Ya, Bapak terakhir kemarin diajukannya sampai volume nomor berapa Pak? 2024. Enggak, terakhir mengajukan akreditasi. Yang diajukan? Yang 2019. Ya, 2019 Jadi dimulainya itu dari 2019 itu nomor 1 sampai 2024 nomor 2-nya gitu. Oke, berarti kan kemarin diajukan volume 2 nomor 2 ya sampai situ. Iya, Berarti Bapak menunggu volume 4 nomor 2 baru bisa reakreditasi. volume 4 itu di Kalau tahu di 2024 ya. tergantung Bapak volume 1 nomor 1-nya tahun berapa? 2019. Kalau di volume itu 40-an ya. Ya. Bukan volume 1, jadi volume 42 Pak. Nah, itu mulai akreditasi di volume 42 nomor 21 itu di Juni 2019. Ya. Itu 42 nomor 1 sampai volume berarti 42, 43, 44, 45, 46. 46 nomor 2 itu akreditasi yang akreditasi Sinta 3 Yang kemarin juga. Oke, berarti Bapak menunggu 48 nomor 2. 48. Iya. Berarti di 2025 berarti. 2023 Pak. Oh 2023. Iya dong. Kan 2022 kan berarti 471, Iya, 472. 2023, 481, 481, 482. Iya. 482 itu terbit, ya juga reakreditasi. Gitu. Iya. Iya, tahun depan. Tahun depan, betul. Tahun depan ya 2023. Iya. Pokoknya hitungannya nomor, Pak. Gitu. Dan kalau kita misalnya jadi Sinta 2 bisa ngajuin apa tadi komisi tadi ya? Iya, bisa Pak. Bisa Pak, gitu nanti akan kami lihat dulu. Iya. Karena anggaran kami tahun ini ya sedikit, tahun depan juga kami akan anggarkan juga, tapi akan lihat lama terakreditasinya dulu. Atau yang mau habis akreditasinya, yang PK2 itu kami berikan. Oh, Iya, tapi kalau akreditasinya masih lama, ya nanti di tahun berikutnya Pak. Seperti itu, siap. Gitu. masih Pak. Ya. Cid, ada? Oke, cukup dulu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kayaknya sepertinya cukup. Saya simpulkan memang tadi Pak Yoga banyak sekali PR yang Dinalektor yang harus dilakukan perbaikan ya, dan peningkatan poin-poin yang mungkin menurut yang kecil-kecil kita bisa tingkatkan untuk mengcover poin kekurangan dari poin besar-besarnya itu. Mudah-mudahan pengajuan proses reakreditasi Dinalektor ini tidak terhambat, karena tadi saya juga cek juga, alhamdulillah Pak Novel ya udah yang edisi-edisi sebelumnya itu sudah terriwayatkan ya. Nah, tapi kita harus identifikasi juga nama-nama yang kita tampilkan di OJS yang bagian editorial team dan reviewer itu kita screening lagi apakah semuanya sudah
terinput karena kebijakannya 80% ya dari jumlah nama, Pak. Ya. Jadi 80% dari jumlah nama yang ditampilkan di OJS itu bekerja di dalam struktur OJS-nya. Nah, itu memang sangat teknis sekali yang kita harus tampilkan. Mungkin kita pastikan apakah jurnal lektur ini, Pak, kan ini kan terbitan 2021 sudah terbit, berarti kita bisa mengajukan saja yang tahun 2021 dan 2020 atau menunggu yang tahun 2022-nya, Pak. Ini pilihan ya kepada Bapak Ibu. Tadi ada beberapa poin yang bisa diperbaiki untuk mengejar nilai, silakan. Karena yang volume, kalau saran saya, terakhir terakreditasi itu kan peringkat 2 volume 19 nomor 1. Ya kan, terakhir. Nomor 2, Pak. Enggak, ya terakreditasi sampai 19 nomor 1. Oh iya, iya. Itu kan? Ya. Itu peringkat 2. Nah, untuk volume 19 nomor 2 ini belum memiliki peringkat. Ini Bapak bisa menunggu 3 nomor lagi karena sudah terlambat untuk mengajukan akreditasi, atau mau nunggu 1 nomor atau mau nunggu 2 nomor berikutnya baru akreditasi kembali. Kenapa? Nanti pemberlakuannya juga akan mundur ke belakang. Gitu. Biar ini nanti akan kami cek, kalau memang nanti bisa tetap peringkat kedua, ini akan kami mulai masa berlaku akreditasinya. Kalau sekarang ajukan bisa dari volume 19 nomor 1 berlaku 5 tahun ke sini, atau nanti kalau misalkan tiba-tiba turun peringkat 3, maka nanti kami akan cek nanti mulai dari volume 19 nomor 2 agar volume 19 nomor 1-nya ini tetap terakreditasi peringkat 2. Jadi silakan mau nunggu 1 nomor, mau nunggu 2 nomor, ini sama saja. Gitu. Atau menunggu 3 nomor untuk bisa mengejar perbaikan-perbaikan yang lebih masuk akal, karena tadi ada beberapa yang bisa diperbaiki dari substansi atau dari, kalau dari tata kelola manajemen bisa langsung diperbaiki hari ini juga, tapi kalau naskah tadi misalkan dari jumlah rujukan, referensinya, kemudian tata cara penulisan kekonsistensinya itu harus menunggu edisi berikutnya. Jadi kalau saran saya lebih baik menunggu yang volume 20 nomor 1, Bang, agar lebih baik dibandingkan dengan volume 19 nomor 2. Gitu. Jadi tidak terburu-buru juga, bisa ada lakukan perbaikan-perbaikan, bisa betul-betul meningkatkan poin-poin tadi yang bisa dimaksimalkan. Seperti itu, Pak. Kecuali tadi Bapak belum terlambat mengajukan akreditasi, itu harus segera mengajukan. Tapi kalau ini sudah terlambat, sudah terlewati 1 nomor, ya lebih baik menunggu 1 nomor dulu lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan biar lebih signifikan. Gitu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yoga atas pencerahannya. Ya mungkin ini yang harus kita berikan keputusan, kita menunggu lebih baik menunggu terbitnya yang 2 artikelnya di tahun 2022 nomor 1. Ya mungkin Pak Mo masih menunggu nih, kayaknya kita nggak bisa buru-buru, karena kalau kita resikonya ya, kalau kita ajukan yang 19 nomor 2 menjadi bahan untuk proses akreditasi, kita ditakutkan Pak Yoga itu tadi kita turun ke peringkat Sinta 3, yang dimana kalau udah turun peringkat Sinta 3 mulai akreditasi ya tunggu 2 tahun lagi. Nah, lebih baik kita menunggu 6 bulan untuk perbaikan atau menunggu 2 tahun lagi untuk ke Sinta 2-nya, karena agak riskan melihat potensial artikel ya, potensial format artikel, karena kemarin ada beberapa jurnal akreditasi yang mengeluhkan akreditasi baru, Pak Yoga. Jadi kan dia submitnya kan dengan menggunakan akreditasi lama. Kenapa pas dinilai itu menggunakan akreditasi baru? Ini kan nggak konsisten. Ketika dia submit pakai akreditasi lama, ini terjadi di jurnal UIN, Pak Yoga. Pakai akreditasi lama dinilainya pas evaluasi diri, tetapi pas dinilai karena panjang ya proses penilaian, karena ada pengubahan aturan restriktif waktu dulu penyatuannya, akhirnya pas dinilai dengan format baru gitu, akhirnya turun semua yang tadinya skemanya jurnal Sinta 2 itu
jadi turun jadi skema Sinta 3, yang skema Sinta 3 jadi turun ke Sinta 4, yang skema Sinta 4 jadi turun ke skema Sinta 5. Akhirnya jadi kita mau bingung juga tuh, kenapa kok diambil keputusan seperti itu, Pak Yoga? Bisa diberikan alasan nggak sedikit biar kita bisa mencerahkan gitu. Ya, karena memang dilema ya, kalau ada perubahan peraturan itu apakah harus langsung ditetapkan berlaku atau tidak, karena memang di peraturan itu kan sejak tanggal ditetapkan peraturan itu berlaku. Jadi mau tidak mau ya kami harus melakukan penyesuaian terhadap instrumen, dan memang kemarin karena di 2021 itu tidak ada PIC yang bertanggung jawab secara langsung, kemudian sudah kesepakatan dengan tim asesor bahwa dan atas masukan dari Pak Dirjen juga bahwa pemberlakuan ini harus segera dilakukan untuk penyesuaian. Memang yang ada beberapa jurnal yang ternyata turun peringkat akreditasinya. Sebetulnya kalau memang secara substansi dia baik-baik saja, mutunya baik, ya sebetulnya harusnya tidak usah khawatir untuk terjadi penurunan peringkat. Banyak kok yang bertahan di peringkat 2 atau di peringkat 3, yang turun itu ya ada beberapa yang turun, ya bisa jadi karena mutunya terjadi penurunan peringkat atau tata kelolanya juga terjadi penurunan. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih banyak Pak Eka, mungkin itu untuk mengakhiri pembicaraan ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin itu dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kita berikut saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan acaranya ke Pak Polri. Terima kasih Pak Yoga atas paparannya yang luar biasa, sudah memberikan gambaran dan juga pencerahan buat kami di Jurnal Lektur Keagamaan. Dan sesuai dengan saran dan juga pandangan tadi, insya Allah mungkin setelah ini kita akan coba bahas hal-hal teknis yang terkait dengan persiapan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk edisi volume 20 nomor 1 2022. Jadi nanti setelah itu mungkin kita lakukan proses untuk tahapan berikutnya begitu. Dan sekarang sudah pukul 11.21, ada waktu sampai pukul 12 sampai jadwal makan siang. Bapak Ibu silakan untuk bisa beristirahat terlebih dahulu. Nanti pukul 1 kita sudah ada di ruangan tadi. Dan mohon untuk bisa tepat waktu agar kita bisa lakukan proses briefing dan meeting ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya cukup sekian sebagai pengantar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.